Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifaizatul Mufida dari 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan PowerPoint yang saya buat mengenai dinamika politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Berikut saya berikan PowerPoint-nya. Pertama yang akan kita bahas adalah yaitu sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi sekarang sudah berganti menjadi parlementer di mana presiden hanya bertugas sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Lanjut ada kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada kabinet Natsir. Kabinet ini resmi memerintah pada 26 September 1950. Terjadinya konflik antara PNI atas pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah yang akan diubah menjadi anggota undang-undang baru yang lebih demokratis. Nah, kabinet ini mengembalikan mandat pada 21 Maret 1951. Selanjutnya ada Kabinet Sudirman. Kabinet ini memerintah pada 26 April 1951. Terjadinya politik luar negeri dan kabinet ini mengembalikan mandat pada 23 Februari 1952. Selanjutnya ada Kabinet Wilopo. Kabinet ini resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Di sini ada peristiwa Tanjung Morawa yang mengakibatkan Sidik ini mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Nah, selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Nah, ini dilantik pada 30 Juni 1953. Nah, ini adanya perpecahan antara TNI AD atau biasa disebut juga dengan peristiwa 27 Juni 1955. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini resmi memerintah pada 12 Agustus 1955. Nah, kabinet ini berhasil melaksanakan pemilu pada 1955 yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama itu untuk memilih parlemen dan tahap kedua itu untuk memilih anggota konstituante. Nah, selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini dilantik oleh Presiden pada 20 Maret 1956. Nah, kabinet ini tidak ada anggota PKI sama sekali karena terdapat anggota yang menolak keberadaan PKI, yaitu ada Sukiman dan Kiai Haji Idam Khalid. Nah, kabinet yang terakhir ada Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Ini tuh dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini berhasil menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui deklarasi Juanda. Nah, lanjut ini ada sistem kepartaian. Jadi pada 3 November 1945, Muhammad Hatta mengeluarkan maklumatnya tentang pembentukan partai-partai. Di sini ada 10 partai Indonesia waktu itu. Ada Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Persindo, PRS, Permai, dan PKRI. Nah, ini ada pemilihan umum 1955. Jadi ini ada dua, yang pertama untuk memilih DPR, yang kedua untuk memilih konstituante dengan diikuti oleh 4 partai yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Lanjut, ini mengapa sih konstituante itu gagal menyusun undang-undang dasar gitu ya? Karena pertama, perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antar partai. Yang ketiga, munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada sidang Dewan Konstituante ini muncul nih 3 usulan dasar negara. Yang pertama ada dasar negara Pancasila, kedua ada dasar negara Islam, dan dasar negara sosial ekonomi. Nah, kita masuk ke dinamika ekonominya ya. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi permasalahan ekonomi nih. Salah satunya ada hiperinflasi, di mana kondisi ekonomi ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Di sini itu AKNE ini mengumumkan nih kepada rakyat bahwa berlakunya uang nica di daerah-daerah yang dikuasai pasukan sekutu gitu ya. Permasalahan yang kedua ada blokade ekonomi negara. Jadi ini dilakukan Belanda ya untuk menekan Indonesia lagi agar bisa dikuasai lagi oleh Belanda. Terus juga Belanda ingin melancarkan upaya untuk mengembalikan eksistensinya di Indonesia. Intinya ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dan permasalahan yang ketiga ada kekosongan kas negara. Tentu akibat dari aksi Belanda menyebabkan kas negara Indonesia kosong serta pajak dan biaya masuk yang sangat berkurang drastis. Lanjut ada upayanya nih, upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Caranya yang pertama mengatasi masalah keuangan dengan cara mengeluarkan uang kertas yang disebut Oyang Republik Indonesia atau ORI. Yang kedua, menembus blokade ekonomi Belanda. Salah satunya dengan cara melakukan diplomasi ke India dan membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Yang ketiga ada membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Ini tuh dengan cara membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya, menyelenggarakan konferensi ekonomi dengan 2 tahap. Tahap pertama itu
membahas pemerataan bahan makanan. Yang kedua itu membahas berbagai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya upaya yang kelima, melaksanakan Asimov Plan. Ini tuh dengan cara melakukan usaha swasembada pangan. Nah, upaya keenam, membentuk persatuan tenaga ekonomi dengan cara menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Upaya yang ketujuh, melaksanakan program pinjaman nasional dilakukan dengan cara meminjam dan lalu dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Selanjutnya pada masa demokrasi liberal, ada pemikiran ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Beliau sangat ingin merangkul kaum pribumi sampai kaum ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi ini. Lalu muncullah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini turun naik gitu ya. Pada 1990 dia naik karena ada perang Korea, dan 1951 dia nggak stabil lagi karena adanya turunan volume perdagangan internasional. Nah, gimana cara naikinnya lagi? Indonesia, pemerintah kita melakukan pertama, bimbingan finansial ekonomi. Kedua, Biro Perancang Keuangan. Dan ketiga, rencana pembangunan 5 tahun. Selanjutnya ada kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Nah, pertama ada gerakan Benteng yang dicetuskan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo dengan cara memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi. Yang kedua ada Gunting Syarifuddin yang dicetuskan oleh Syarifuddin Prawiranegara dengan tujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Yang ketiga ada nasionalisasi perusahaan asing nih dengan cara pengambil alihan penyitaan dan penguasaan, lalu mengambil kebijakan pasti dengan perusahaan-perusahaan yang ingin dinasionalisasikan. Selanjutnya ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, ini dengan cara apa sih kita melakukan sistem ekonomi ini? Salah satunya dengan menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Jadi kita harus siap sedia juga gitu, kredit dan lisensi juga untuk semua kalangan karyawan mau swasta ataupun negeri gitu ya. Jadi udah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.